Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Geri Nazarian Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi routing jaringan. Jadi apa itu sih konfigurasi? Konfigurasi adalah pengaturan atau proses membuat pengaturan bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Dan konfigurasi routing itu apa sih? Konfigurasi routing jaringan adalah pengaturan parameter pada router untuk memastikan perututan data yang efisien. Routing merupakan proses pemilihan jalur transfer data antar jaringan. Nah, kita kan sudah tahu apa itu konfigurasi jaringan, dan mari kita masuk ke mode CLI. Dan CLI adalah Command Line Interface. CLI adalah mekanisme perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi komputer menggunakan papan ketik. Dan di dalam CLI ada beberapa mode. Yang pertama adalah mode router yang ada kurung. Itu namanya adalah user mode. User mode pada CLI adalah mode yang menyediakan akses terbatas untuk pengujian operasional dasar. Jadi mode user mode ini adalah untuk melihat informasi dasar pada router. Dan yang kedua adalah router hashtag. Privilege mode itu adalah mode privilege mode. Privilege mode pada CLI adalah mode operasi yang ditingkatkan atau mode enable. Mode ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan hampir semua perintah pada perangkat. Jadi di mode router hashtag ini atau privilege mode ini adalah untuk melihat konfigurasi sistemnya aja dan melihat informasi pengguna, bisa melihat konfigurasi sistemnya bisa, tapi tidak hanya melihat saja, tidak men-settingnya. Untuk mengubah user mode menjadi privilege mode bisa menggunakan EN atau enable. Dan yang ketiga adalah router config hashtag. Itu adalah bisa disebut mode konfigurasi. Dan mode konfigurasi pada CLI adalah mode yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat seperti router atau switch. Ya, seperti kita tahu, konfigurasi adalah untuk men-setting dalam-dalamnya, untuk IP ini mau disambungkan kemana, ingin ngirim surat kemana, dan itu kan untuk mengirim data kemana. Dan untuk mengubah mode privilege menjadi mode konfigurasi bisa menggunakan conft, konfigurasi terminal. Kalian bisa pakai konfigurasi terminal, tapi kalian bisa ketik conft. Dan yang ketiga, selesai kalian mengkonfigurasi, kalian perlu yang tahu yang namanya Routing Information Protocol atau yang disingkat sebagai RIP. RIP adalah protokol routing yang digunakan untuk berbagi informasi perutuhan antar router dalam jaringan. Nah, kalian penasaran kan gimana prakteknya? Let's go. Oke teman-teman, mohon maaf saya rekamnya pakai kamera dan nggak pakai screen recorder karena screen recorder saya sedang bermasalah. Oke, jadi di sini saya sudah memasang 3 router dan 3 komputer yang berbeda switch. Di sini saya sudah tulis IP-nya .10, .20, .20, dan saya sudah menyediakan untuk IP jalurnya .40 dan .50. Oke. Saya sudah memasang IP-nya juga di laptopnya. Di sini kalian pakai di sini default gateway-nya 1. Dan di laptop 2 seperti ini, kurang lebih sama. Cuma berbeda 20 itu .20. Oke. Dan untuk cara mengaktifkan ininya biar merah, teman-teman bisa cek di sini dulu guys. 0.0 0/0 ya, 0/0. Kalian bisa ke mode CLI-nya. Sini kalian langsung enter. Karena kalian sudah memasuki user mode. Lalu kalian ingin ke privilege, kalian bisa pencet klik N. Lalu conft. Nah, kalian sudah memasuki mode konfigurasi. Lalu kalian ingin mengkonfigurasi kabel yang bawah ini. Kalian bisa ambil yang 0/0, jangan 0/2 karena yang dibaca 0/0-nya. Kalian klik, kalian ketik interface, disingkat INT FA, terus kabel yang tadi 0/0.
Nah, kalian sudah memasuki mode konfigurasi dan di kabel ini yang bisa masukin IP yang 10.0. Caranya IP add .1, jangan lupa memasukkan subnetnya. Sudah, kalian enter. Sudah masuk tapi masih merah, kalian bisa pencet, bisa klik no SH yang artinya no shutdown. Nah, sudah aktif, dari bawahnya sudah aktif. Itu yang kedua, caranya sama aja guys. Oke, jika sudah semuanya sudah aktif, kalian bisa sambungin router ke routernya. Dan untuk router ke routernya sama saja, cuman begini caranya. Kan 6/0, kalian bisa di router pertama. Nah, sini kalian jangan langsung IP add, soalnya ini masih menyambung ke konfigurasi yang di bawah. Nah, di situ cara keluarnya kita bisa pencet keluar dari mode ini, kita bisa pencet EX yang artinya exit. Nah, mode konfigurasi, habis itu kalian masukkan interface lagi ke 6/0 karena kalian mau nyeting yang ini. Setelah masuk sama saja IP add. Ini sudah kita buat untuk jalannya 40.0. Jangan lupa masukin subnetnya. Jangan lupa no shutdown ya. Nah, kalau sudah link change berarti sudah terconnect, tapi kenapa masih merah? Karena yang di sebelah kanannya masih belum di add IP-nya. Dan untuk yang sebelah kanan kalian juga masukin 6/0. Yang ngikutin yang sebelah kanan juga ini ikut sini. Kalau segitiga ini ikut sini, segitiga ini ikut sini. Segitiga kiri ikut kanan, segitiga kanan ikut kanan. Jangan lupa exit. Interface 6/0. .40.2 ya guys. Yang pertama sudah 40.1, yang kedua harus 40.2. Kalau kalian maksa nanti akan nggak bisa karena IP-nya bertabrakan. Jangan lupa no SH. Dan sudah aktif. Sini juga sama. Kalian exit dulu dari mode yang tadi. Habis itu kalian masukin yang kanan. Jadi peran-peran router yang tengah ini ada 2 peran ya guys, bisa menyambungkan dari sisi kiri dan kanan. Jadi yang lainnya cuman IP add-nya cuma 2 kali, cuman yang di tengah ini IP add-nya 3 kali, soalnya dia sebagai penghubung juga dari kanan dan kiri. 7/0. Lalu kalian buat yang sudah kalian buat ininya 50.1. Jangan lupa kasih subnetnya.
Jangan lupa no esa. Oke, sudah. Kok nggak bisa karena yang kanannya belum. Kanannya 6/0 ya, berarti 6/0. Next dulu. Dari 50 dari 2 ya. 2. Jangan lupa kasihkan subnetnya. Jangan lupa no esa. Oke, jika semuanya sudah hijau seperti ini, nah artinya semuanya sudah terkonek dan sudah on. Oke, lalu mari kita coba ya. Ini anggapkan ini router yang pertama ini anggapkan sebuah desa yang mengirimkan data ke sebuah desa juga, desa kedua. Kita coba cek. Dan nggak bisa karena makanya kita harus menggunakan sistem RIP, Routing Information Protocol tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, caranya kita bisa pencet config, itu config, habis itu ini ada di kategori routing, bisa pakai RIP. Ini kalian bisa, jadi Routing Information Protocol ini adalah seperti administrasi sebuah desa yang mengenalkan alamat desanya masing-masing. Jadi misalnya PC 1 ini anggapkan rumah 1, kita harus taruh di sini. Saya mau copy paste aja. Oke, kita copy paste, terus gitu kalian paste aja. Kalian kasihnya yang belakang nggak usah tambahin titik 1, kalian bisa langsung pakai aja titik 0. Kalian pakai IP network aja. Ini sudah terkenalkan, sudah masih ininya. Dan jangan lupa jalan ke sininya itu juga harus diperkenalkan juga. Itu gerbangnya juga harus dikenalkan juga. Jadi hitungannya kalian pakai 40.0. Nah, ini sudah memperkenalkan desa 1 ini juga. Jadi kalau misal ada 2 switch dan satu komputer itu kalian harus masukkan. Jadi intinya seluruh network yang ada yang berbeda-beda kalian bisa pakai router information protocol. Lalu yang kedua, desa yang kedua kita RIP juga. Alamat warganya dulu. Alamat warganya 20.0, lalu penghubung yang kiri 40.0. Oke, dan jangan lupa sebelah kanannya juga 50.0 karena router yang tengah, desa yang tengah ini sebagai penghubung. Terus yang kanan sama seperti yang desa 1. Susah pisan ya sambil megangin kamera guys. IP penghubung yang di sini juga 50.
Oke, jadi mari kita coba. Ini semuanya sudah di rip. Kita coba dari ini ke routernya dulu, ke kepala desanya dulu. Tuh, kita. Oke, ternyata saya typo guys ya. Tipe di IP-nya 182, mohon maaf guys. 192. Oke, semuanya sudah selesai. Waktunya kita kirim pakai surat guys. Ini satu ke desa 3, sukses. Terus kepala desa 1, kepala desa 3, sukses. Satu bang, sukses guys. Oke, jadi kurang lebih seperti gitu. Oke guys, jadi seperti itu cara routing, konfigurasi routing pada jaringan guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu guys, routing jaringan komputer. Dan sekiranya jika saya ada salah kata mungkin, atau kameranya yang gerak-gerak gak jelas, mohon maaf guys, karena screen record saya bermasalah ya. Dan mungkin ada yang kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.